Nah, masalah ketahanan pangan, ya kan? Ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ya dan lain-lain. Nah, ini yang perlu memang diluruskan, karena memang agak kadang-kadang yang nggak paham ini kan jadi ya saya lihat kan jadi ke sensitif dia. Apakah misalnya dengan mendukung gerakan kita akan menjadi mendukung embel-embel yang lain, kan enggak. Ini kan kita sedang melihat bahwa situasi ini, ekonomi saat ini tidak mendukung. Belum lagi virusnya tadi, belum lagi COVID-nya, belum lagi banyak pengangguran. Nah, pengangguran banyak kan masalah-masalah sosial. Nah, ini yang perlu kita luruskan, dan mereka sebenarnya setidak-tidaknya wajib mendengar masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah, karena nggak hadir, kita berpikiran positif aja. Nah, ini Pak Lilik juga kita kan lihat sangat baik sekali. Memang kadang-kadang yang kita lihat yang menyuluh ini memang lebih mulia, karena saya lihat tulus saja kasih pengarahan, pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Kadang-kadang kebijakan ini dia lihatnya ini dulu, sudut pandangnya kepentingan. Nah, ini memang agak sensitif. Nah, karena ini agak sensitif, kita harus berani mulai dari kebijakan administrasi, ya, mulai dari Bapeda kepada DPRD provinsi, langsung ke ketua DPRD provinsi. Kita masuk juga, nanti kita kawal anggaran ini ada apa tidak di PAPBDK atau di RAPBD 2022. Kita kawal itu, Pak. Nah, biasanya seingat saya nanti udah pertengahan itu, udah mulai Agustus, September, udah mulai itu Pak kelihatan barang itu jadi apa enggak. Nah, itu kita kawal sampai jadi. Caranya memang kita harus punya effort juga. 2 minggu sekali kita kawal, kita datengin. Nah, agar ini jadi, ya. Dan sambil jalan itu seperti itu, kita dukung juga Pak ke kepala-kepala daerah yang terdampak sangat besar, ya. Kabupaten mana itu Pak? Ya. Ya. Begitu. Iya. 5 kabupaten kota jumpa langsung, audiensi dengan bupati langsung tentang masalah babi ini. Ya. Oke, jadi saya lihat kan kita mulai lagi ke situ, tapi tidak lagi kepada, mungkin lebih kita pertajam kepada pengusulan anggaran musrembang Pak. Dan kalau bisa kita buat kelompok kecil, ya, kelompok kecil yang bertugas untuk mengawal agar program ini ada di anggaran. Jadi tidak melulu harus Pak Ketua, memang harus ada kelompok kecilnya. Kita nanti kasih briefingnya, tugas-tugasnya apa aja, termasuk pengawalan, datang menjumpai pemangku kebijakan tadi, kepala Bapeda Kak, mungkin di bawahnya bidang. Nah, sambil kita jalan, memang perlu juga kita gandeng Pak Lili. Artinya setiap kita masuk, ya, kita gandeng juga nanti orang dinas peternakan, kita bikin kelompok kecil agar ini diperhatikan. Jadi mungkin yang lebih kita perjelas dengan gerakan ini, coba perhatikan ini. Artinya ketika pemerintah memperhatikan gerakan kita ini, setidak-tidaknya kita ikut mendukung bahwa ketahanan ekonomi negara kita sedang kita perjuangkan. Ini masalah COVID juga kan udah babak belur kan. Nah, pemerintah kan juga kebijakannya banyak yang salah juga. Pengadaan masker, hand sanitizer lah. Padahal ekonomi yang lagi kacau kan, harusnya pengadaan kambing, sapi, ayam, bibit ikan itu diperbanyak. Termasuk masalah kita usulkan tadi babi. Nah, begitu ini diperbanyak kan otomatis kan ekonomi ketahanannya lebih kuat lagi. Saya juga agak heran kok banyak kita program kepada
COVID-nya aja nanti kan cuma 2 pilihan nih, mati karena virus atau mati kelaparan. Saya lihat pemerintah udah mulai arahnya lebih kepada vaksinisasi lah. Ya, padahal ekonomi kita butuh di sini. Nah, padahal kita sebenarnya yang paling fundamental karena kita masuk ke ekonomi mikronya. Saya rasa gitu dari saya, Pak Purba sama Pak Sutrisno, dan kita berharap kita buat ini menjadi konkret. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Rinto Maha. Aku pikir juga salah satu solusi yang terbaik ya yang boleh diberikan melalui tahapan-tahapan khususnya pada kebijakan administrasi. Artinya Bapak Ibu yang dari kelompok Garmas Save Babi harus lebih memperhatikan khususnya bahwa gerakan-gerakan yang kita lakukan kemarin itu tidak menjawab, maka mari memulainya dengan kebijakan administrasi. Tadi juga sudah disampaikan masuk melalui Komisi B, kemudian membuat surat kepada Kepala Bapeda Provinsi. Nah, yang paling penting itu adalah kita boleh masuk melalui musrembangnya tadi itu, sehingga kita boleh melakukan pengawalan untuk tahapan ataupun pengajuan yang kita berikan itu lebih juga menjadi solusi bagi teman-teman khususnya gerakan masyarakat Save Babi gitu dia. Aku pikir itu adalah salah satu, ada 2 solusi tadi ya, tadi juga sudah diberikan oleh Pak dari ini Balai Veteriner dan juga mudah-mudahan ya Bang jadi pakar hukum melalui gerakan kita pada malam hari ini. Yang terakhir pandangan untuk ya aku bilang ini pandangan umum ya. Oh boleh Bang dari ini dulu ya. Oke, kita berikan pandangan umum melalui Bangda Sutrisno. Pangaribuan waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa peristiwa itu ternyata mulai September, Pak Dr. Lili ya, September ya. Jadi kita dudukkan dulu persoalan ini pada porsi yang tepat. Pak Ketua tadi sudah menjelaskan bahwa aksi Save Babi adalah reaksi terhadap statement gubernur yang menyatakan akan memusnahkan. Itu menjadi penting ya. Reaksi yang kemudian terkristalisasi menjadi sebuah gerakan besar. Tidak ada yang meragukan besarnya aksi 10 bulan 2. Kan gitu ya. Meskipun kita harus bertanya secara kritis. Ternyata harus disadari bahwa reaksi itu tidak mestinya begitu, karena kemudian diklarifikasi oleh gubernur dalam rangka biosecurity mungkin, musnahkan nanti. Meskipun itu adalah bagian dari upaya silat lidah dan segala macam, tapi kemudian diklarifikasi. Saya mau bicara dari fakta-fakta administrasi. Ternyata Bapak Ibu, andai saja aksi besar ini antisipatif terhadap administrasi, maka kita akan temukan jawabannya. Kenapa? Ketika terjadi peristiwa September 2019, maka tanggal 29 November 2019, Kementerian Dalam Negeri telah melayangkan 2 surat. Ada 2 surat dari Kementerian Dalam Negeri, nomor 542.3 garis miring 13265 garis miring SJ, dan nomor 524.3 garis miring 13266 SJ tanggal 29 November 2019. Artinya peristiwa mulai September sudah ditemukan di daerah dan di mana-mana. Tanggal 29 November sudah ada surat dari Mendagri kepada kepala daerah. Apa isinya? Apa isinya Bapak Ibu? Dan juga ada surat dari Direktur Jenderal Peternakan ada di sini, dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian nomor 13067 garis miring PK titik 320 garis miring F garis miring 02 garis miring 2020 tanggal 13 Februari 2020. Bapak Ibu, apa? Tentang tindak lanjut pengendalian dan penanggulangan wabah ASF. Penyakit ASF. Apa itu? Maka surat ini ditujukan untuk
menyatakan apa Bapak Ibu? Pertama di sini dikatakan, kepala daerah harus menetapkan status keadaan darurat wabah penyakit ASF. Ini, apakah ini dilakukan Bapak Ibu? Tidak. Itu salah satu titik kritis dari gerakan ini. Ini sudah jelas, nyatakan oleh kepala daerah harus menetapkan status keadaan darurat wabah penyakit ASF. Itu pintu masuknya. Kedua, setelah dinyatakan status wabah darurat, kedua adalah dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian wabah. Apa itu pengendalian wabah? Dr. Lili tadi sudah nyatakan. Ada pencegahan, biosecurity, dan yang lain, termasuk mungkin penanganan penguburan ya. Apa itu? Jadi Bapak Ibu begini, sebenarnya dalam gerakan sepi saya dengan Pak Uba, kami sudah lakukan ini di Karya 7. Kami bahkan kumpulin waktu itu di sana. Tapi kami memang tidak sebesar yang naik bawa trailer itu ya, Pak Heri dan yang lain. Nah, menggunakan alokasi anggaran belanja tak terduga, tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD. Jadi tidak ada pun dalam rencana kerja anggaran SKPD, seperti yang dijelaskan Pak Rinto tadi, bisa dialokasikan dari belanja tak terduga. Apa itu? Dapat menggunakan diformulasikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, kalau belanja tak terduga itu tidak cukup uangnya, tidak cukup, ada formula yang ketiga. Dalam hal BTT tidak mencukupi, dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar refocusing dan yang lain, bisa dilakukan dengan itu. Dan dasar hukumnya ada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya